discussion. Itu ya. Nih, kita lihat. Dia menemukan formal style. Oh, berarti yang frozen nggak ada. Jadi apa yang harus ditulis di sini? Result and discussion. Yang harus ditulis pertama kali adalah findings-nya. Ini findings ini. Ya, temuan-temuannya apa? The second is consultative style. Number 3 is casual. Yang consultative lumayan banyak ini. Casual. Yang nomor 4, intimate. Jadi yang frozen tidak ada. So here, in the part of discussion and result and discussion here, the author try to explain the findings based on one of the research question. Lah research question itu ada di mana? Nanti dicari Mbak dan Mas. Ya, oke. Conclusion. What should be written down in the conclusion? Yeah, are you sure that conclusion here is only summary? Yeah, the aspect that is covered by conclusion here is only summary, or the summary of the findings compared with the result of the previous researches. Gitu. Jadi temuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Then in references, you have to write down the things that should be written down here. Apakah seluruh bahan bacaan itu dimasukkan ke sini? Apakah hanya yang dikutip saja? Nanti dicari. Ya. And also the way they write down the references. Yeah, this is the first paper. And now I will show you the second publication article. Ini sudah saya kirim ke WhatsApp group kelas E. Ya, the title is a register analysis of photographers' commentaries on social media community. Yeah, and social media here is Instagram. This publication article has been published in Proceeding. So it is not in journal, but it is in Proceeding. Yeah, the Proceeding here, the name of the conference here is English Language and Literature International Conference, ELLIC. Ya, ini dipublish tahun 2021. Sekali lagi, we are able to find out the author here. Ya, what should be written down in the author? The second, abstract. Ya, what should be written down here? Apa sih yang harus ditulis? Mbak nanti membaca dulu, kemudian Mas dan Mbak akan menemukan aspeknya. Kemudian, you should try to find the answer. What is or what should be written down in the keywords, or what is keywords? Yeah, such like that. The next part is introduction. Ini masih pengantar according to Sri Yono. Wah, Pak Joko di-quote di sini. Gitu ya. In accordance with that, Wardo ini sudah mulai ke sosiolinguistik. Ini sudah mulai register. Ini ada Holmes. Holmes juga juga menjabarkan register juga.
Jadi mengapa the author mengquote ini, begitu ya. Kemudian the next paragraph is photographers. Ini sudah masuk ke objek penelitiannya, ya. There are some previous studies, ya. Regarding the previous studies above, the researcher attempt to conduct a research related to register analysis of photographers' commentaries on social media Instagram, ya. And then the objectives. Ini dia menulis the objectives of the study are, first, to investigate the linguistic form. The second, to explain the meaning of the register. The third, to find out the motives. Jadi yang dicari 3 hal. Apakah nanti yang dibahas di dalam discussion juga 3 hal itu? Mari kita lihat lagi. Ya, the next part is result and discussion. Oh sorry, ini mestinya ada method atau method ini, methodology ya. Dia mengatakannya methodology. Sekali lagi, in this research, the researchers employed qualitative. So, what should written down in the research methodology? The first is type of the research. Kok tahu kalau yang pertama itu the type of the research? Ini loh ada di kalimat pertama. Gitu ya. The second is the object. The object of the research. Ya. The next is in collecting data. This is the way to collect the data. Ya. And after collecting the data, the researcher analyzed the data by implementing several steps. The first is researchers identify linguistic form. Yeah. The second is the researcher analyze the meaning of the register by identifying the context of the data situation based on the Larson theory. Jadi ketika menganalisis meaning of the register menggunakan konteks yang ditulis oleh Larson. Jadi Larson theory. Kemudian third, the researcher analyze the motives, ini motives ya, of the registers based on Hockett theory. Jadi di sini lengkap di dalam method ini. What should be written down? The first is the type of the research. The second is the object. The next will be the method of collecting data. The next will be the technique of analyzing data. Kemudian followed by result and discussion. Dia menyampaikan formnya dulu. Ini ada Word. Ini masih Word. Sorry. Itu tadi noun ya. Kemudian ini adjective. Ini verb. Ini compound. Ini abbreviation, ini phrase, ini clipping, ini verb phrase. Sudah. Jadi, meskipun problem statement-nya 3, yang ditulis di sini hanya 1. Gitu. Ya. Ini hanya tentang type-nya saja. And then discussion, ya. Ada subtitle-nya itu adalah result and discussion, ya. Tetapi tidak ada subtitle result sendiri, gitu tidak ada. Tetapi subtitle discussion ada. Discussion ya. Ini dia bunyi-bunyi dulu. Terus ini ada table-nya. Ini ada table-nya. Gitu. Kemudian conclusion. What should be written down in the conclusion. The last conclusion itu dari sini, conclusion. 361 disambung di sini. Gitu ya. Jadi conclusionnya sampai sini. And then the last part is references.
what should be written down in the references. It seems that what is written down here is only refers to the books or the articles he refers to, to support her or to support their research. Hanya tulisan-tulisan yang digunakan untuk mensupport publication artikel dia. Ini dua artikel sudah saya sampaikan ke Mbak dan Mas. Kemudian tadi tugasnya Mbak dan Mas juga sudah saya sampaikan. What should you do? Ya, kita balik kucing lagi. Ini, ya. What should the student do? The student should work in group, consists of 5 members, analyze segmentation or subtitling, and content of the publication article. Gitu ya. Ini to analyze here, you have to answer the question. The group may choose to analyze one of the 2 articles. Jadi salah satu saja, bukan dua-duanya. Gitu ya. What should you do? Just like this. Title. What should be written down in the titles? What is a good title? Ya, authors. What should be written down about authors? Udah hanya kayak begitu. Ini sudah saya kirim ke mana? Ke grup WA-nya Mbak dan Mas. Jadi nanti dibuka ulang. Mbak dan Mas ini hari Selasa. Hari Selasa depan ada 4 kelompok yang harus presentasi, ya. Kemudian hari Selasa berikutnya 4 kelompok berikutnya yang presentasi, gitu ya. Jadi 8 kelompok itu semuanya presentasi. Kemudian sesudah itu Mbak dan Mas ada mid semester. Sesudah mid semester Mbak dan Mas harus memilih salah satu topik dalam sosiolinguistik. Mbak dan Mas mencari datanya, gitu ya. Kalau saya biasanya, yang menggerakkan saya untuk melakukan penelitian, itu adalah fenomena yang menarik, gitu ya. Misalnya, sepak bola ada 127 yang meninggal, terus itu diberitakan oleh koran-koran luar negeri. Lah, salah satunya bisa kita trace dari internet. Lah, di sana ada respon dari netizen dan sebagian besar itu adalah criticism. Maka saya tertarik pada criticism. Maka yang menggerakkan saya untuk melakukan penelitian itu adalah fenomena. Fenomena kemudian data. Yang menggerakkan saya melakukan penelitian bukan teori. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Mbak dan Mas monggo memilih salah satu topik ya yang datanya itu bisa didapatkan dengan mudah, dan sesudah itu ini masih sesudah mid semester, nanti Mbak mencari datanya, Mbak mengkategorisasi data, mencari underlying theory, dan sesudah itu mulai menulis publication article. Tagihan akhir untuk Mbak dan Mas, untuk mata kuliah ini adalah publication article. Ini sudah saya bicarakan dengan Pak Sigit, jadi saya kira we are in line, hanya mungkin cara kami mendekati masalah saja yang strateginya berbeda-beda. Gitu ya. Pak Sigit tidak mau sama sekali memulai dari teori. Aku enggak mau teori gitu ya. Tetapi bagi saya, teori itu akan menjadi navigator kita, gitu, untuk kita ke arah mana. Maka kemarin saya sudah menyajikan registers, dan yang satu lagi adalah address system.
Itu ya. Itu sekedar pemantik saja. Itu aja sekedar stimulan saja agar Mbak dan Mas nanti bisa mengeksplor teori yang ada di dalam 6 buku yang sudah saya kirim ke Mbak dan Mas semuanya. Gitu ya. Oke. Jadi ada 2 artikel, kemudian Mbak dan Mas bekerja secara kelompok, Mbak memilih 1 dari 2 artikel itu, kemudian Mbak dan Mas melakukan analisis. Sesudah analisis itu jadi, Mbak dan Mas akan diminta untuk presentasi. Presentasi itu dilakukan hari Selasa depan dan Selasa depannya lagi. Itu ada pertanyaan Mbak dan Mas? Halo? Ya. Lima orang, Mas. Ya, 4 grup yang presentasi. Ya hadir lagi, wajib hadir. 8 kelompok. Ya. Boten. Tugasnya Mas itu menganalisis artikel. Ada 2 artikel, dipilih salah satu. Terus nanti dianalisis. Itu. Nanti yang membuat artikel itu dikerjakan sesudah mid semester. Dan itu bukan kelompok tetapi individu. Tadi sudah ada PPT yang saya tayangkan, dan juga PPT itu sudah saya kirim ke WhatsApp group. Gitu, Mas. Nanti dilihat ya. Enggak ada, tidak ada contoh. Itu monggo Mas dan Mbak. Itu kan seperti seperti template ya. Dan template itu milik publisher masing-masing. Kalau Mas mencari jurnal yang untuk proceeding international conference, itu akan berbeda dengan jurnal nanti template-nya. Jadi subtitle yang ada di dalam publication article itu bisa berbeda-beda tergantung pada jurnalnya. Gitu. Nah, nanti kalau di akhir semester, Mas dan Mbak, sesudah mid semester, Mbak dan Mas harus menulis publication article itu gimana, Mam? Apa subtitlenya apa saja? Ya tergantung jurnal mana yang akan dituju oleh Mbak dan Mas. Gitu. Kita punya kajian linguistik dan sastra, itu miliknya Pasca Sarjana, tetapi Bu Yeni juga mengelola Humanity, majalahnya itu, jurnalnya itu. Pak Sigit mengelola Varidika. Varidika itu miliknya fakultas. Barangkali Mas dan Mbak mencari di TEFLIN. TEFLIN itu International Conference pada pengajaran bahasa Inggris. Nah, nanti template-nya pasti ada di sana, begitu Mas. Itu ya, kalau kita akan menulis artikel jangan asal menulis, tetapi kita mengetahui dulu template-nya. Ada European Education Journal,
gitu ya. Itu adalah international. Kalau kita memasukkan jurnal ke sana itu biasanya antara 6 sampai 8 juta. Dan itu tidak apa-apa bagi kami, terutama para guru besar atau doktor yang mau guru besar, itu mengejar-ngejar untuk jurnal itu gitu. Dan itu 8 juta itu antri dulu kita akan memasukkan. Nah, untuk masuk ke sana, agar kita benar-benar bisa goal, karena mau jadi guru besar, mau jadi profesor, itu kita harus mengenali dulu template-nya. Jadi template-nya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi itu biasanya ada elemen-elemen yang sama. Hanya namanya saja yang beda. Yang satu dinamakan introduction, yang satu dinamakan background. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Bertanya. Oke. Iya, Mbak. Ini membentuk kelompok berapa anak, Ma'am? Iya, Mbak. Terus bentuknya itu PPT nanti ya? PPT monggo, words monggo, tidak masalah. Asal nanti fontnya itu cukup besar untuk dipresentasikan. Gitu ya, fontnya jangan terlalu kecil, kemudian juga spesiesnya itu jangan dengan font yang relatif readable gitu ya. Ada lagi? Baik, Ma'am. Terima kasih, Ma'am. Yang lainnya? Ini saya screen share aja ya. Screenshot aja. Karena HP saya yang satu mati, yang itu ini sudah baterainya sudah menipis. Yang terakhir. Ya, oke, screenshot. Ya. Nah, masuk ke sini screenshot-nya, nanti saya pindah ke daftar hadir. Gitu, Mbak dan Mas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bahan-bahan sudah ada di WhatsApp group. Nanti dicermati lagi, dan Mbak mulai membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Minggu depan, 8 kelompok itu harus siap, karena saya akan mengundang kelompok itu secara acak. Gitu ya? Tidak ada? Tidak ada. Okay, thank you very much. If you have no more questions, let us close our session by saying hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you, Ma'am. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.